Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey World. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan mungkin sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu 6 hal yang dulu kupikir hemat tapi malah bikin melarat. Kita semua pasti pernah mencoba berhemat, tapi sayangnya kadang upaya tersebut justru membawa kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Nah, di video ini kita akan membahas tidak hanya mengenai kesalahan-kesalahan tersebut, tapi juga solusi untuk menghindarinya. Jadi tonton sampai habis ya. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Pertama, membeli barang murah tapi berkualitas rendah. Banyak orang berpikir bahwa membeli barang murah adalah cara terbaik untuk menghemat uang. Namun seringkali barang murah memiliki kualitas yang rendah sehingga cepat rusak. Akhirnya kita harus membeli barang baru lagi, dan itu berarti kita malah menghabiskan lebih banyak uang. Solusi yang bisa dilakukan adalah daripada membeli barang murah dengan kualitas rendah, lebih baik kita memilih barang dengan kualitas yang baik meski harganya sedikit lebih mahal. Barang berkualitas biasanya lebih tahan lama, jadi kita tidak perlu sering menggantinya. Ini adalah investasi jangka panjang yang lebih hemat. Kedua, mengabaikan asuransi untuk menghemat biaya bulanan. Banyak orang merasa bahwa asuransi adalah pengeluaran yang tidak perlu. Mereka berpikir, saya sehat-sehat saja, kenapa harus bayar asuransi setiap bulan? Namun ketika kecelakaan atau sakit datang tiba-tiba, biaya yang harus dikeluarkan bisa sangat besar. Hal ini tentu saja bisa membuat keuangan kita terguncang. Solusi yang bisa dilakukan adalah selalu siapkan asuransi, terutama asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Meski ada biaya bulanan yang harus dikeluarkan, asuransi memberikan perlindungan jangka panjang yang sangat penting dan dapat mencegah kebangkrutan karena biaya medis yang tidak terduga. Ketiga, menghindari biaya perawatan rutin. Terkadang kita berpikir bahwa menunda perawatan rutin barang-barang seperti kendaraan, alat elektronik, atau bahkan kesehatan diri kita adalah cara untuk menghemat. Namun pada kenyataannya, jika perawatan ini terus diabaikan, biaya perbaikan atau penggantian yang lebih besar bisa muncul di kemudian hari. Solusi yang bisa dilakukan adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Lakukan perawatan rutin secara berkala untuk kendaraan, rumah, dan alat elektronik. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin juga. Biaya perawatan yang lebih kecil akan membantu menghindari kerusakan besar yang bisa menguras tabungan kita. Keempat, membeli barang diskon yang tidak dibutuhkan. Diskon seringkali menggoda kita untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Lumayan dapat diskon besar, pikir kita. Padahal jika barang itu tidak digunakan, maka uang yang dikeluarkan tetap sia-sia. Solusi yang bisa dilakukan adalah, sebelum membeli barang diskon, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh barang ini? Jika jawabannya tidak, maka jangan tergoda oleh diskon. Buatlah daftar barang yang memang kamu perlukan dan tetap disiplin pada daftar itu. Ini akan menghemat uang dan menghindarkan kita dari membeli barang-barang yang tidak perlu. Kelima, memilih produk dengan harga terendah tanpa melihat nilai gizi atau kualitas. Saat belanja bahan makanan, banyak dari kita yang tergoda untuk memilih produk dengan harga terendah tanpa memperhatikan kualitas atau kandungan gizi dari produk tersebut. Ini bisa berujung pada pola makan yang tidak sehat, yang bisa berakibat pada masalah kesehatan di kemudian hari. Solusi yang bisa dilakukan adalah saat belanja bahan makanan, fokuslah pada kualitas dan kandungan gizi. Pilih bahan makanan yang sehat meskipun harganya sedikit lebih mahal. Kesehatan kita adalah investasi paling penting, dan makanan bergizi dapat mencegah biaya kesehatan yang besar di masa depan. Karena mengambil kartu kredit dengan syarat ringan tapi bunga tinggi. Menggunakan kartu kredit dengan syarat ringan dan mudah memang terlihat menguntungkan pada awalnya. Namun banyak dari kita yang akhirnya terjebak dengan bunga yang tinggi dan hutang yang menumpuk. Ini justru membuat kondisi keuangan kita semakin sulit. Solusi yang bisa dilakukan adalah gunakan kartu kredit dengan bijak dan pastikan kamu memahami semua syarat serta ketentuan yang ada, termasuk bunga yang akan dikenakan. Jika memungkinkan, pilih kartu kredit dengan bunga rendah
atau yang memiliki program cashback atau reward yang bisa membantu menghemat pengeluaran. Jangan lupa untuk selalu membayar tagihan tepat waktu agar tidak terkena bunga yang besar. Itulah 6 hal yang dulu kupikir hemat tapi malah bikin melarat. Dari pengalaman ini kita bisa belajar bahwa tidak semua yang terlihat murah atau hemat akan benar-benar menguntungkan. Kadang investasi yang sedikit lebih besar di awal justru akan memberikan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Jangan lupa untuk selalu berpikir jangka panjang dalam setiap keputusan keuangan kita. Jika kamu punya pengalaman serupa atau tips lainnya tentang cara berhemat yang efektif, jangan ragu untuk sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.